saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Sri tentang topik pendidikan. Semoga bisa membuka wacana kita bersama dan kita belajar bareng dengan Saya mau suka anak-anak, dari dulu mau suka anak-anak ya, kemana-mana itu diintilin sama anak-anak gitu. Saya suka sama yang bisa kita pekonah atau bisa kita rubah itu memang berasal dari pendidikan anak-anak gitu. Terus kok namanya PAUD bintang-bintang, kok enggak matahari atau bulan atau Bintang itu tempatnya di atas. Oke, terus siapa kali? Aku tadi. Saudara, saat ini saya sedang berada di PAUD Bintang-Bintang di Yogyakarta, tepatnya di Sedayu, dan bersama dengan Mbak Sri, sahabat saya yang dulu biasa aktif bersama di gereja, pelayanan di pemuda ya Mbak dulu ya, kita bareng-bareng lama, dan dia juga sudah seperti kakak saya sendiri, sahabat saya, dan kami banyak memiliki pengalaman bareng-bareng. Dan Mbak Sri ini teman-teman adalah founder PAUD Bintang-Bintang. Dan sekarang sudah berkembang, bahkan belum lama ini ulang tahun ke 11 tahun ya, PAUD Bintang-Bintang. Nah, hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Sri tentang topik pendidikan. Semoga bisa membuka wacana kita bersama dan kita belajar bareng dengan Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri sudah mau diajak ngobrol, ketemu lagi akhirnya. Iya. Pertama Mbak Sri, kenapa kok tertarik dengan dunia pendidikan? Terutama pendidikan anak usia dini dan usia dini, ya. Kenapa? Saya tertarik dengan pendidikan anak usia dini karena saya mau suka anak-anak, dari dulu mau suka anak-anak ya, kemana-mana itu diintilin sama anak-anak gitu. Saya suka sama anak-anak. Yang kedua, saya merasa kalau banyak hal itu memang proses yang bisa kita pekonah atau bisa kita rubah itu memang berasal dari pendidikan anak-anak gitu. Sejak usia dini gitu. Terus yang ketiga, alasannya karena saya merintis bintang-bintang itu kan posisinya waktu itu saya hamil ya, saya sedang hamil, dan saya pengen menyiapkan lingkungan atau tempat belajar atau tempat pendidikan yang menyenangkan untuk anak saya, gitu. Anak saya sendiri sebenarnya waktu itu, gitu. Mungkin kurang lebih itu kali ya Mas. Lah kok namanya PAUD Bintang-Bintang, kok enggak matahari atau bulan atau? Ya, waktu itu terbersih aja karena saya suka bintang. Bintang itu tempatnya di atas. Dia sering dipakai pada zaman dulu, sering dipakai oleh orang oleh nelayan atau oleh pada zaman dulu sebagai petunjuk ya kan, petunjuk. Bintang-bintang kan sebagai petunjuk. Nah, harapan kami bintang-bintang juga bisa menjadi arah atau menjadi petunjuk seperti itu. Terus dia juga bisa mengisi indahnya malam, mulai gombal, mulai puitis ya, gitu kira-kira. Itu mengapa namanya bintang-bintang? Ya, dia nggak selalu ada di langit, nggak selalu kelihatan, tapi dia selalu ada. Bintang-bintang. Dan Mbak Sri pernah bilang kalau setiap anak itu bintang. Yes, betul. Maksudnya iya Mbak? Ya, karena setiap anak ya memang bintang gitu loh. Setiap anak itu punya potensi, setiap anak punya kecerdasan, setiap anak punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dan tinggal bagaimana kemudian lingkungan, orang tua dan keluarga dan lain-lain kemudian menggali potensinya menjadi supaya kelak dia akan menjadi bintang di langit malam. Terus kan di Indonesia itu ada banyak PAUD, ada banyak warna dan ragam. Terus tidak hanya kewajiban PAUD kan banyak untuk mendidik anak usia dini, juga keluarga. Iya, betul. Dan mungkin juga gereja kalau kita ngomong gereja. Kalau PAUD Bintang-Bintang sendiri apa yang ingin dibangun Mbak di sini? Yang khas gitu. Jadi apa yang menarik di Bintang-Bintang, kalau saya sendiri sebagai founder ya, ada 5 hal besar yang kami bangun di sini. Jadi 5 hal itu tertuang dalam kurikulum lembaga. Jadi yang pertama adalah mengenai pembangunan karakter. Jadi yang terpenting pada diri anak-anak usia dini itu kan memang bukan soal akademisnya dulu yang dibangun, tapi pembangunan karakternya dulu melalui pembiasaan baik yang kami lakukan di sekolah.
Kemudian yang kedua, jadi pembangunan karakter ya, jadi bagaimana anak bisa ngantri, anak-anak bisa belajar menghargai, bagaimana anak bisa bersikap sopan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, itu yang kami bangun di sini adalah keberagaman. Jadi di bintang-bintang itu kami heterogen, jadi ada kami memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada di sini, bahkan termasuk soal misalnya soal agama ya, kami tidak hanya satu agama, tapi terdiri dari berbagai agama dan semuanya kami fasilitasi dengan baik. Contoh sederhana saja, ketika berdoa pagi itu semuanya sudah sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama yang doanya nggak satu agama. Enggak satu agama. Betul. Jadi yang Muslim ya berdoa dengan cara yang Muslim, yang Kristiani ya berdoa dengan cara yang Kristiani. Kemudian kalau ada yang lain juga nanti berdoanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu keberagaman. Jadi setelah keberagaman, karena kan fasilitasi keberagaman itu untuk memfasilitasi semua perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, kami juga fondasi yang kami bangun adalah kebudayaan. Kebudayaan karena kita tinggal di Jawa, maka memang dominasinya adalah kebudayaan Jawa. Jadi kayak misalnya anak-anak belajar untuk mengucapkan matur nuwun, jadi menjawabnya itu matur nuwun. Ketika dipanggil dalam, dedek langkung, itu hal yang menjadi kebiasaan kami sehari-hari gitu. Kemudian nggak hanya itu sih, sebenarnya banyak ya kan mengenalkan soal wayang, tradisi budaya dan lain-lain itu dalam pembelajaran kami. Kemudian yang keempat yaitu kami fondasi yang kami bangun adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat penting sekali supaya anak-anak tidak hanya fokus pada dirinya sendiri atau fokus pada manusia, tapi juga tentang lingkungan sekitarnya gitu. Jadi yang menonjol di sini adalah soal pemilahan sampah. Jadi kami sudah mengelola sampah kami sendiri. Anak-anak juga sudah belajar memilah sampah plastik, sampah kertas, sampah organik gitu. Itu sudah ada tempatnya sendiri dan anak sudah terbiasa melakukan itu. Kalau ada yang cukup ekstrim di sini Mas Argo, yaitu kami karena di sini ada program daycare, penitipan anak gitu. Jadi kami dari awal itu menegaskan ke orang tua bahwa kami memang sudah mengelola sampah, tapi ada satu sampah yang belum bisa kami kelola sendiri, yaitu pampers sekali pakai. Pampers sekali pakai itu kami belum bisa kelola sendiri, maka kami minta kepada orang tua kalau anaknya masih dipakaikan pampers itu tolong diganti dengan pampers kain. Jadi Lodi ya, pampers kain, supaya itu tidak sekali pakai dibuang ya, tapi bisa dipakai berkali-kali. Kemudian kalau tidak menggunakan pampers kain, kami kesepakatan di depan bahwa pampersnya akan kami kembalikan ke orang tua. Agak kejam sih, tapi memang itu cara kami untuk meminimalisir sampah yang kami produksi. Tujuannya untuk membangun karakter anak, cinta lingkungan. Betul, sama orang tua juga gitu kan. Ya kan lebih ke orang tua ya, karena kita harus bertanggung jawab dengan sampah yang kita produksi gitu. Nah, dari awal anak-anak, orang tua juga sudah dikondisikan untuk seperti itu. Kemudian ketika ada event-event itu menjadi kebiasaan kami orang tua untuk membawa tempat makan dan tempat minum sendiri gitu. Jadi kami tidak perlu membuang kerdus-kerdus atau dan apa sampah plastik yang jadi memang diupayakan sedemikian rupa. Meskipun nggak mungkin 100% berhasil ya, tapi setidaknya kami menekan volume sampah yang kami hasilkan gitu. Lalu yang kelima yang kami bangun di sini adalah literasi. Jadi literasi itu kan bukan hanya soal baca tulis Mas Harto. Jadi kebanyakan masyarakat kita berpikir bahwa literasi ini soal ngajari anak maca dan nulis gitu. Nah, yang kami bangun di sini itu padahal yang fondasi awalnya adalah membuat anak suka dulu dengan kegiatan membaca melalui apa? Buku cerita gitu. Nah, buku cerita karena kami memang sangat ini concern terhadap literasi, maka kami punya perpustakaan yang itu memang khusus untuk anak usia dini. Kami punya ratusan buku-buku yang memang untuk menunjang untuk itu, dan bahkan kami memproduksi sendiri buku-buku bacaan untuk anak-anak. Ini beberapa contoh ya Mbak ya? Ini beberapa contoh, sudah ada sekitar 20 buku cerita yang kami buat sendiri, dan itu kami pakai di pembelajaran kami. Jadi kayak misalnya seri mengenali emosi diri, jadi bagaimana ketika aku marah, aku sedih, aku kecewa, itu harus bagaimana anak-anak, itu melalui buku cerita juga. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan tentang lingkungan, itu kami punya buku cerita bagaimana memilah sampah melalui buku cerita Kota Ajaib, yang juga belum lama ini kami terbitkan. Jadi ini tentang kenapa sih sampah harus dipilah, dan melalui sebuah cerita. Gitu. Nah, mungkin itu sih yang kami bangun di sini. Kalau saya mendengar tadi 5 fondasi yang dibangun di PAUD Bintang-Bintang itu,
yang menonjol adalah pembiasaan, bahwa pendidikan itu soal bagaimana anak itu dibiasakan. Karena ada banyak anggapan yang keliru, pendidikan itu soal mengetahui, menghafal. Sehingga kalau kita lihat Indonesia itu kan Mbak, mungkin saya salah, nanti dikoreksi. Sudah terlalu banyak nasihat, terlalu banyak khotbah, terlalu banyak apa yang nggak ngefek gitu loh. Iya. Karena nggak pernah dibiasakan, dan pembiasaan itu lebih efektif daripada sekedar dinasihati, meskipun dengan alasan agama, kemudian kan juga nggak terlalu ngefek. Nah, seberapa penting sih Mbak itu pembiasaan itu sejak dini ya? Iya, penting sekali sejak dini ya Mas Argo. Jadi karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Iya, perubahan perilaku. Bukan hanya nambah pengetahuan ya? Bukan. Kalau hanya sekedar nambah pengetahuan, maka sering kita lihat di jalanan orang ketika di bangjo, di traffic light gitu kan. Lampu merah, kuning, hijau. Ada banyak sekali orang yang tahu itu lampu merah harusnya berhenti, tapi kan tetap terobos aja gitu kan. Karena pendidikan hanya sebatas pengetahuan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pendidikan ya seharusnya pada perubahan perilaku. Oke. Setelah sampai di pengetahuan, sampai juga di afeksi, kemudian sampai ke perilaku gitu. Oke. Nah, maka perlu pembiasaan. Nah, sebelum pembiasaan kan memang kayak misalnya ini aja ya, buang sampah. Anak-anak perlu diberitahu dulu kan, kognisinya dibangun dulu mengenai apa sih sampah, kenapa sampah harus dibuang di tempat sampah, kenapa sampah harus dipilah gitu kan. Sampai kemudian itu menjadi kami biasakan sehingga akhirnya itu menjadi pola mereka, tidak hanya di bintang-bintang tapi juga di rumah. Dimanapun mereka berada. Kami dengar waktu itu ada orang wali murid yang cerita, jadi di rumah itu anaknya, karena di sekolah udah kami terbiasa memilah, ada 3 tempat sampah yang khusus begitu. Sampai di rumah mereka minta ke walinya, ke orang tuanya, yang ini kan harusnya dibuangnya di sini, yang ini kan harusnya dibuangnya itu. Jadi akhirnya sampai anak-anak itu mempengaruhi wali murid juga gitu loh, mempengaruhi orang tua mereka di rumah, bahwa dan itu membuat kami senang juga bahwa ternyata yang kami ajarkan masuk nih ke mereka, sampai ke wali murid juga, karena lebih mudah merubah anak kecil masalah daripada yang tua. Tua nggak dikandani Mbak, kadang-kadang. Iya betul, kurang lebih gitu. Karena seringkali tuh gini, sekarang kan banyak keluhan Indonesia itu pendidikannya kurang mengandalkan budi pekerti atau pendidikan karakter, sehingga dianggap gagal. Terus kemudian banyak yang anak-anak yang tumbuh ya mungkin dengan pengetahuan yang cukup, apalagi sekarang informasi melimpah ruah di media sosial dan sebagainya, tapi tidak terinternalisasi, tidak berdampak dan tidak terlalu mengubah hidup. Berarti karena memang tidak dibiasakan tadi ya, tidak menjadi perilaku yang berkelanjutan. Betul. Oke. Dan keteladanan Mas Arto. Karena keteladanan. Beberapa waktu yang lalu kami literasi tadi ya, nyambung dulu. Jadi flashback lagi. Selain buku cerita kami juga bikin film. Kami bikin video-video pendek edukasi gitu. Nah, pada waktu itu dan kisah-kisah itu terinspirasi dari kisahnya anak-anak. Nah, pada waktu itu kami ngajarin anak-anak untuk buang sampah di tempat sampah. Tapi ketika kami jalan-jalan, kami lihat ada bapak-bapak. Kayak kami lagi jalan-jalan, itu ada bapak yang lewat, terus dia buang sampah, habis minum terus buang sampah gitu kan. Lalu anak-anak mengatakan, loh, udah ngajarin buang sampah di tempat sampah, kok itu enggak gitu. Terus waktu itu kami jalan-jalan di lapangan, kami main di lapangan. Nah, kami anak-anak PAUD ya. Terus di lapangan itu ada anak-anak SMP, ada anak-anak SMA, dan mereka buang sampah barber gitu loh. Jadi ketika itu anak-anak melihat, loh bunda, kenapa kami disuruh buang sampah di tempat sampah, kok dia enggak gitu kan? Apa sekolahnya beda gitu kan loh? Jadi akhirnya yang dibutuhkan anak-anak juga selain pembiasaan juga soal keteladanan ya. Jadi kalau misalnya ada anak kami yang cerita, katanya kalau sekolah harus pakai helm. Kok tadi aku lihat ada bapak-bapak nggak pakai helm misalnya gitu. Jadi kadang-kadang keteladanan itu juga memang sangat termasuk di rumah ya, di keluarga. Betul. Oke. Kalau soal sekolah, Mbak, pendidikan anak usia dini, ada kecenderungan sekolah-sekolah itu mengejar prestasi, dapat piala, dapat medali, dapat nilai yang tinggi, dan anak-anak banyak yang mengeluh dipaksa untuk jadi nomor 1 kompetisi, dan itu kan katanya juga nggak terlalu sehat ya, kadang-kadang hanya memuaskan sekolah. Betul. Atau mungkin orang tuanya dan anak belum tentu happy. Di sini apakah
itu juga dipisahkan atau tidak sekadar mengejar prestasi lah dan sebagainya? Oke. Bagaimana penyeimbangan Mbak? Kalau kami begini Mas Argo, kami tahu dan tidak menutup mata bahwa parameter kesuksesan, parameter indikator sebuah lembaga akan kelihatan wah ketika anak-anaknya berprestasi membawa piala banyak dan lain-lain gitu. Itu nggak salah ya? Oh nggak salah, nggak salah. Setiap lembaga punya ini sendiri-sendiri dan saya sangat menghargai. Boleh itu tuh semuanya boleh. Hanya kan kita lagi ngomongin bintang-bintang ya. Jadi apa yang kami bangun di sini? Kami tidak menutup mata bahwa itu memang penting ya. Itu memang penting. Itu bisa membuat sebuah sekolahan kemudian punya prestise tersendiri. Ya. Itu saya tidak menutup mata memang begitu. Tetapi kami bukan itu prioritas kami sehingga sampai saat ini dinamikanya sampai saat ini kami belum ke arah situ. Oke. Jadi karena memang tadi 5 fondasi dasar yang kami tanamkan tadi, kami memang tidak memfasilitasi anak untuk mengikuti lomba, apapun itu lombanya. Jadi lalu bagaimana? Dan kan sana lomba karena kami lebih ke bagaimana membangun anak-anak ini untuk bergotong royong, bekerja sama, kemudian saling membantu gitu. Nah, lalu bagaimana memfasilitasi anak-anak? Oh, kami sering adakan pentas. Bentuknya pentas bukan kompetisi. Ya? Bentuknya pentas dan pesta. Kami sebutnya. Jadi kalau untuk perform itu kami pentas. Pentas. Jadi setahun itu kan kami ada banyak sekali kegiatan. Ada pentas seni, ada gathering hari ibu, gathering hari ayah, ada ulang tahun bintang-bintang, ada open house, ada macam-macam di situ. Momennya anak-anak pentas. Mereka bisa tampil dengan percaya diri. Kami juga kadang pentas di luar gitu. Itu untuk membangun rasa percaya diri anak-anak, bagaimana anak bisa perform di depan umum dan lain-lain. Lalu untuk yang itu tadi pesta, kalau pesta apa? Pesta itu, jadi kalau kami tidak sebut misalnya pesta mewarnai. Oke. Jadi tidak lomba mewarnai, tapi pesta mewarnai. Gitu. Jadi pesta kalau 17-an itu ada pesta 17-an ya. Jadi kami nggak sebut lomba, tapi kami sebutnya pesta. Ketika pesta itu semua anak dapat hadiah. Jadi kami tidak memberikan gelar juara satu si ini, juara 2 ini, kami enggak begitu. Jadi kami sebutnya pesta. Tetap kami fasilitasi, tetap kami selenggarakan, tapi sebutnya pesta. Dan itu tidak membuat anak-anak jadi berkompetisi. Aku juara, semuanya juara begitu. Dan itu untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah, suatu hari Mas Argo, ini boleh cerita nggak ya? Boleh. Jadi suatu hari kami pernah bukan kami yang mengikutkan, tapi orang tua murid kebetulan waktu itu udah kami serombongan sergu sekelas nih pengen ikut lomba mewarnai di luar gitu. Nah memang secara kelembagaan kami tidak mengutus, secara kelembagaan kami tidak mengirim ini anak-anak bintang-bintang ikut enggak, itu akhirnya tapi kan saya tidak mentolong, saya tidak tega, akhirnya saya ikut menemani. Saya ikut menemani dan di situ dari 8 anak atau 9, saya lupa. Itu hanya ada 1 anak yang kebetulan dipanggil untuk jadi juara. Dari 8 atau 9 tadi itu? Dari 8 itu 1 anak kalau nggak salah 1 atau 2, satunya harapan, satunya juara berapa gitu. Ada yang dipanggil memang. Nah, kemudian ada yang lain tuh cuek, jajan apa yang lain. Tapi ada 1 anak yang dia nunggu di depan panggung. Dia nunggu dipanggil. Iya, dia nunggu namanya dipanggil kok saya nggak dipanggil-panggil. Padahal saya sudah mengerjakan, dia sudah mewarnai dengan tekun, dia sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi namanya tidak dipanggil dan dia menunggu di depan panggung dan itu membuat saya terenyuh dan sedih gitu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian orang tuanya itu ngomong sama saya, Bunda, saya sudah ngerti maksudnya Bunda sekarang tidak mengirimkan anak untuk ikut lomba. Dia bilang betul. Loh, kenapa Ibu? Karena beberapa hari sejak anak itu mengikuti lomba, anak itu merasa sedih di rumah. Dia merasa sangat terpukul kenapa dia tidak menang. Dia sangat terpukul kenapa dia tidak jadi juara. Nah, memang tidak semua anak itu kan bisa menerima begitu saja ya. Ada anak kan macam-macam ya, karakteristiknya juga macam-macam. Ada beberapa anak yang, nah soal lomba itu paling tidak kita harus ngerti dulu nih tujuannya untuk apa. Kemudian mentalitas anak-anak kita yang dikirim lomba itu sampai siap urung kayak gitu.
Bukan soal anti lomba tapi soal bukan perlunya membangun betul, budaya kolaborasi kerjasama. Toh nanti itu yang lebih dibutuhkan dalam kehidupan. Betul. Ketika dewasa. Kolaborasi, iya. Betul Oke. sekali. Nah, kurang lebih kayak Oke, gitu. saya ingin masuk ke soal literasi, Mbak. Banyak riset menyebut literasi Indonesia itu kurang bagus lah. Yes. Dan banyak orang prihatin karena budaya baca, tulis itu rendah sekali. Itu kenapa ya? Maksud saya adalah apakah memang budaya kita itu terlalu banyak yang lisan, bukan budaya tulis, atau janjinya bukan soal itu? Literasi itu bisa dibiasakan dan bisa dibangun gitu. Iya, ini opini pribadi ya, Mas. Pribadi. Jadi dari sekian lama saya di pendidikan anak usia dini, saya juga seorang ibu ya. Banyak hal itu sebenarnya memang dimulai dari budaya keluarganya dulu. Oke. Dibiasakan nggak baca? Nah, sama ini. Kalau kami, saya sendiri saya punya anggaran khusus untuk beli buku. Anggaran rumah tangga maksudnya? Anggaran. Oke. Uang. Jadi anggaran khusus untuk saya memang membelikan buku untuk anak saya itu setiap bulan ada. Oke. Bulanan ya? Bulanan. Okay. Bulanan ada. Nah, adiknya aja ya enggak karena kan kakaknya udah banyak kayak adiknya gitu. Ya diwariskan ke adiknya. Tapi pada anak pertama saya memang punya anggaran khusus untuk membelikan buku ke anak saya. Dan itu jumlahnya justru jauh lebih besar daripada saya belikan baju untuk anak saya gitu. Nah, jadi memang lebih ke bagaimana prioritas orang tua terhadap itu. Jadi literasi ketika anak-anak itu dibiasakan dari kecil sudah kenal dengan buku, kenal dengan kegiatan membaca buku cerita ya. Kalau sekarang kan memang buku cerita nggak hanya buku cetak ya, bisa di digital. Aplikasi Let's Read itu juga ada banyak sekali bagus-bagus juga gitu. Nah, itu tergantung ini sih Mas Argo, tergantung orang tuanya ininya prioritasnya apa sih kayak gitu. Karena juga mungkin pemahamannya literasi itu yang penting iso maca, iya betul, iso nulis. Padahal kan itu lebih soal bagaimana melatih seseorang untuk cara berpikir, cara mengkritisi sesuatu sehingga nggak mudah terpancing emosi, nggak mudah tergiring opini, nggak mudah kena hoax kalau zaman sekarang. Betul. Dan pemahaman akan bacaan Mas Argo. Jadi bukan hanya soal mengeja huruf demi huruf ini, tapi kamu tuh paham nggak yang kamu baca itu apa gitu. Pemahaman akan bacaan. Nah, itu yang terpenting menurut saya gitu. Dan itu sangat penting sih menurut saya untuk generasi ke depan ya. Betul. Oke, Mbak Sri, terakhir kalau ngomongin pendidikan anak, karakter usia dini itu kan peran PAUD penting, keluarga penting, tapi juga mungkin komunitas. Termasuk gereja, Mbak. Nah, ini supaya gereja kecipratan inspirasi. Kalau melihat anak-anak di gereja itu apa yang perlu gereja sadari atau lakukan supaya peran mendidik anak-anak itu juga dijalankan, Mbak. Jadi saya pernah membaca sebuah proverb itu ya, berbahasa gitu, it take a village to raise a child. Dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Seorang anak aja butuh satu kampung gitu. Nah, jadi peran keluarga, peran sekolah, peran komunitas, peran pemerintah itu tentu hal yang sangat penting, lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk gereja saya pikir komisi anak ya, itu juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi jangan sampai, kan ada sekolah minggu ya, jangan sampai kita berpikir bahwa sekolah minggu itu hanya sekedar untuk menjadi tempat penitipan anak supaya tidak berlari-larian di gereja dan mengganggu ibadah yang dewasa-dewasa gitu. Tempat penitipan anak. Ya karena memang masih banyak yang berpikir begitu ya, daripada ganggu anaknya dibawa ke sekolah minggu gitu kan, daripada lari-lari di dalam gereja ganggu nanti jadi nggak konsentrasi, udah ditaruh aja di sekolah minggu. Sekolah minggu kalau cuma sekedar untuk jadi tempat penitipan anak seperti itu bagaimana gitu, karena sebenarnya sekolah minggu itu adalah tempat yang sangat penting sekali untuk membina iman anak sejak usia dini. Kemudian itu juga sangat tempat yang sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai Kristiani dalam diri anak-anak. Kalau dari kecil anak-anak ini sudah diberikan tempat yang oke, wadah yang oke, kurikulum sekolah minggu yang bagus, saya pikir kelak mereka akan jadi anak-anak yang hebat gitu, akan jadi
pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa ketika dari kecil sudah dipersiapkan gitu. Jadi jangan sampai berpikir komisi anak itu nggak penting. Komisi anak ini justru sangat penting menurut saya, karena dari situlah kita akan membangun gereja, jiwa-jiwa, membangun gereja, membangun di masa depan. Makanya salah satu wacana yang di GKJ itu sedang berkembang adalah gereja lintas generasi, supaya tidak hanya GKJ hanya tanda kutip melayani kebutuhan dan selera orang-orang yang tua, dewasa, muda, tapi juga anak-anak. Betul. Dan seringkali kan GKJ atau gereja itu tidak terlalu prioritas pada anak-anak. Ya tempatnya ya seadanya. Terus yang menyedihkan. Anggarannya saonone dan sebagainya. Betul. Nah, itu yang memprihatinkan itu Mas Arto. Dan kurang menggarap programnya, kurikulumnya dan sebagainya. Ada tuh sangat fundamental. Sangat penting sekali. Okay. Terutama juga menurut saya yang paling penting adalah guru-gurunya. Guru-guru sekolah minggu itu juga benar-benar orang uang sing gelem mulang sekolah minggu. Harusnya yang benar-benar berkompeten, benar-benar dia punya kompetensi di situ. Dia memahami psikologi perkembangan anak-anak misalnya. Berarti pemberdayaan para pembina anak menjadi sangat krusial. Tidak hanya sekedar mau, tapi juga harus mampu. Sekali lagi karena anak-anak itu momen strategis untuk mendidik, menentukan besok dia dewasa seperti apa, menjadi apa ya ketika anak-anak itu. Oke Mbak Sri, terima kasih obrolannya sangat inspiratif. Dan kapan-kapan kita boleh ngobrol di tempat ini dengan topik yang lain. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Oke, matur nuwun Mbak Sri. Terima kasih Mas Argo, selamat melayani. Sip.